Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memulai perkuliahan mata kuliah Sosiologi Pedesaan dengan saya ya pada pertemuan kali ini, dan seterusnya kita akan menyelenggarakan kuliah sosped ini secara online. Seperti yang sudah saya informasikan di WA bahwa kuliah ini akan menggunakan beberapa aplikasi yang dikerjasamakan oleh Universitas itu bersama penyedia layanan internet. Oleh karena itu, saya berharap semua mahasiswa bisa mengikuti perkuliahan ini dengan sebaik-baiknya, yang antara lain ditunjukkan dengan kehadiran yang maksimal. Upayakan ya, Anda mempunyai kuota yang mencukupi untuk bisa mengakses perkuliahan ini dengan baik. Nah, selain menggunakan aplikasi ini, nanti kita akan menggunakan juga portal e-learning Universitas Bengkulu, kemudian WA Group, dan juga aplikasi channel YouTube ya. Dan kegiatan kuliah ini saya rekam dan nanti akan saya upload di YouTube sehingga mahasiswa bisa memutar ulang materi pelajarannya melalui channel YouTube itu. Baik, kalau nanti ada yang mau ditanyakan, itu pada sesinya Anda bisa mengajukan pertanyaan. Kuliah ini akan berakhir pada jam 14.00. Baik, materi kuliah kita pada siang hari ini adalah dengan topik ya, topiknya adalah stratifikasi sosial masyarakat desa. Nah, terlebih dahulu kita akan mengulangi tentang konsep-konsep dasar teori mengenai stratifikasi sosial. Ya. Mungkin pada pertemuan sebelumnya sudah disampaikan tentang teori-teori dasar yang menjelaskan mengenai stratifikasi sosial. Kali ini saya akan mengulas terlebih dahulu konsep-konsep yang sudah pernah dipelajari tentang stratifikasi sosial, dan kemudian ya, secara khusus kita akan membahas tentang seperti apakah potret stratifikasi sosial pada masyarakat desa. Istilah stratifikasi sosial atau pelapisan sosial sebenarnya mengacu kepada penggolongan masyarakat secara vertikal. Kita lihat misalnya definisi yang disampaikan oleh Pitirim Surukin yang menyatakan bahwa stratifikasi sosial adalah suatu pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam tingkat atau hierarkis yang wujudnya ialah kelas yang tinggi dan kelas-kelas yang lebih rendah. Ini definisi ini mensyaratkan bahwa di masyarakat itu ada sekelompok orang yang menempati lapisan di bawah dan sekelompok orang menempati lapisan di atasnya. Dan fenomena adanya pelapisan sosial atau stratifikasi sosial itu sesuatu yang lumrah, yang umum, atau dengan kata lain dapat dijumpai pada setiap masyarakat manapun. Ini pembedaan masyarakat berdasarkan lapisannya, ada yang lapisan bawah dan lapisan di atasnya, itu bisa dijumpai pada masyarakat dimanapun. Kita lihat misalnya ya, pemilik sesuatu yang berharga di desa ini misalnya adalah tanah, kemudian memiliki uang banyak, ternak, atau pendidikannya tinggi. Ini mereka akan dianggap memiliki kedudukan dalam lapisan di atas. Jadi pada umumnya masyarakat akan menempatkan kelompok-kelompok orang yang mempunyai kekuasaan atau memiliki sesuatu yang bernilai. Baik yang bernilai itu adalah uang maupun harta yang lainnya. Sementara orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki harta benda itu ditempatkan pada lapisan di bawahnya. Jadi misalnya ada orang kaya, ada orang miskin. Begitu pula ada orang yang terpandang, ada orang yang biasa saja.
Ada orang yang terhormat, ada orang yang terhina. Jadi pengelompokan berdasarkan kriteria seperti itu yang secara bertingkat inilah yang disebut dengan stratifikasi sosial. Kita lihat definisi yang lain, misalnya dari Betail, ya. Stratifikasi sosial merupakan pembagian masyarakat ke dalam lapisan-lapisan orang yang memiliki sumber-sumber langka, tetapi diinginkan secara tidak sama atau unequal, kesempatan hidup atau life chance, dan pengaruh sosial yang tidak sama. Jadi ini fenomena alamiah juga di masyarakat, bahwa ada orang-orang yang memiliki kemampuan yang lebih besar dibandingkan orang-orang yang lainnya. Ada orang yang menguasai harta banyak, ada orang yang memiliki kekuasaan politik yang besar, ada orang yang punya kesempatan hidup lebih besar, ya, dan orang yang sebaliknya tidak mempunyai pengaruh sama sekali. Di dalam pembahasan stratifikasi sosial, kita ingatkan kembali ada konsep status dan peran. Ya, status itu melambangkan kedudukan seseorang di tengah-tengah masyarakat, sedangkan peranan itu menunjukkan aspek dinamis dari status. Dengan kata lain, peranan adalah apa saja yang semestinya atau yang diharapkan oleh masyarakat itu dilakukan oleh orang-orang yang menduduki status sosial tertentu di tengah-tengah masyarakat. Orang-orang yang menduduki status dan melaksanakan peranan tertentu sesuai dengan statusnya itu akan mendapatkan seperangkat imbalan atau ya oleh masyarakat. Kemudian perlu diingatkan lagi bahwa status dan peranan itu juga diduduki oleh individu-individu tertentu. Siapakah yang menjadi penguasa? Siapakah orang yang biasa? Siapa orang yang kaya di desa misalnya? Siapa orang yang miskin di desa? Siapa orang yang terpandang di desa? Siapa orang yang tidak terpandang di desa? Jadi mereka-mereka ini diduduki oleh sekumpulan orang-orang yang memiliki status-statusnya tertentu. Misalnya, kalau orang kaya di desa itu biasanya adalah orang-orang yang memiliki tanah yang luas. Orang-orang yang terpandang di masyarakat desa, misalnya mereka yang mempunyai status sosial sebagai kepala desa, mereka yang memiliki status sosial sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, kemudian istilah stratifikasi sosial juga terkait dengan konsep ketidaksamaan sosial atau social inequality dan diferensiasi sosial. Sesungguhnya apa perbedaan antara ketidaksamaan sosial dan diferensiasi sosial? Kita kutipkan pendapat sosiolog. Yang pertama, Sharon menyatakan bahwa di dalam masyarakat terdapat inequality atau ketidaksamaan. Karena individu-individu mempunyai akses yang berbeda-beda terhadap sumber daya di 3 arena, yaitu arena ekonomi, arena sosial, dan arena politik. Istilah inequality atau ketidaksamaan ingin menangkap suatu fenomena bahwa di masyarakat itu memang tidak sama. Ada distribusi sumber daya yang tidak sama di tengah-tengah masyarakat, baik itu sumber daya ekonomi, sumber daya sosial, maupun sumber daya politik di tengah-tengah masyarakat. Jadi ada inequality, ada ketidaksamaan. Jadi sekali lagi, istilah inequality menunjuk pada perbedaan akses di tengah-tengah masyarakat ya, terhadap sumber daya ekonomi, sosial, dan politik. Kemudian istilah diferensiasi sosial diperkenalkan oleh Sayopio. Beliau menyatakan bahwa diferensiasi sosial merupakan pembagian dan pembedaan atas peranan dan fungsi yang didasarkan atas pembedaan perorangan karena faktor biologis dan faktor ajar. Faktor biologis adalah seperti jenis kelamin,
ras atau etnis, bentuk fisik, bahkan sebagainya. Jadi kita bisa membedakan orang-orang itu, memperlakukan orang secara berbeda-beda berdasarkan jenis kelamin, misalnya. Ketika seorang laki-laki bertemu dengan perempuan, itu reaksi atau responnya akan berbeda apabila seorang laki-laki itu bertemu dengan laki-laki. Kemudian juga usia, misalnya ya, usia atau umur. Orang berbicara dengan teman yang seumur ya, tentu akan berbeda dengan berbicara dengan orang yang lebih tua, ya, orang tua misalnya akan berbeda. Ini pembedaan orang ya, atas peranan yang didasarkan pada faktor biologis, ya, faktor yang memang bawaan. Ya. Kemudian pembedaan yang didasarkan atas faktor ajar atau sosialisasi, misalnya pendidikan, jenis pekerjaan dan sebagainya. Orang yang memiliki pendidikan tinggi tentu saja berbeda dengan orang yang memiliki pendidikan yang rendah. Petani dengan pedagang juga berbeda ya. Petani dengan pedagang berbeda, dengan pegawai negeri berbeda gitu ya. Nah, jadi istilah diferensiasi sosial itu menunjukkan kepada keragaman pekerjaan, keragaman pendidikan, keragaman bentuk fisik bisa juga begitu ya. Dan keduanya baik itu ketidaksamaan maupun diferensiasi sosial itu turut menentukan stratifikasi. Pada umumnya apabila ketidaksamaannya itu tinggi, maka masyarakat akan cenderung terstratifikasi atau terstrata dalam lapisan-lapisannya. Begitu pula kalau masyarakatnya terdiferensiasi, muncul beragam jenis pekerjaan, muncul beragam jenis profesi, pendidikannya juga beraneka ragam. Ya. Keadaan alamnya bisa saja juga berbeda-beda. Ini juga akan turut menentukan bentuk dari stratifikasi yang terjadi di tengah masyarakat. Nah, kesimpulannya bahwa di setengah masyarakat itu terdapat pembedaan peranan dan fungsi yang dinilai dengan ganjaran atau pahala. Artinya reward-nya berbeda-beda. Kemudian mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Jadi misalnya kan kalau bekerja sebagai orang kantoran itu kan dipandang lebih bergengsi ya. Atau di mall begitu, kerja di mall dipandang lebih bergengsi dibandingkan bekerja di lapangan, misalnya di kebun begitu ya. Kemudian juga diganjar dengan kehormatan yang berbeda, atas setiap posisi yang berbeda-beda pula. Nah inilah yang konsep-konsep dasar mengenai stratifikasi sosial yang perlu diingatkan. Kemudian atas dasar apa lapisan sosial itu bisa dibuat? Kita bisa membuat stratifikasi sosial itu berdasarkan 4 jenis ukuran. Ya, ada ukuran kekayaan, kemudian ukuran kekuasaan, ya, ukuran kehormatan dan ukuran ilmu pengetahuan. Nah, ini ya, ukuran-ukuran ini bisa kita pergunakan untuk menggolongkan masyarakat itu pada lapisannya masing-masing ya. Pada gambar ini terlihat ada 3 lapisan, yaitu lapisan bawah, lapisan menengah, dan lapisan atas. Mungkin saja ya, lapisan atas kriteria stratifikasi tertentu ini akan misalnya ada 5 lapisan, ya. Misalnya ada lapisan. Mungkin juga lebih dari 5 lapisan. Tetapi pada umumnya lapisan di masyarakat itu 3 ya, itu lapisan bawah, lapisan menengah, dan lapisan atas. Nah, bentuk ini menyerupai piramida, piramida sosial. Jadi fenomena minimal ada 3 lapisan ini yang disebut sosial. Nah, apabila lapisan menengah ini menghilang, untuk 2 kelas, yaitu lapisan bawah dan lapisan atas saja.
Nah, fenomena ya hilangnya lapisan menengah, Yang tadi itu. mungkin lapisan menengah itu menjadi lapisan atas, atau mungkin lapisan menengah ini pindah menjadi lapisan bawah. Inilah yang disebut dengan polarisasi. Ya, polar, kata dasarnya polar, yang artinya kutub. Jadi di masyarakat itu kelompoknya mengkutub, ada di lapisan bawah dan lapisan atas. Ini yang disebut dengan apa namanya, stratifikasi sosial dan polarisasi sosial. Saya persilakan untuk menyampaikan pendapatnya yang raise hand tadi. Silakan yang ini mengangkat tangannya, mengajukan pendapatnya, silakan. Bisa chat juga ya, boleh chat. Baiklah Pak, di sini saya ingin menanyakan. Siapa? Kedengaran nggak? Kedengaran. Ini siapa ya? Perkenalkan, nama saya Astifani, NPM E1D0019071. Di sini kan tadi Bapak itu kan menjelaskan tentang adanya pengelompokan orang terhormat dan orang terhina. Nah, di situ mengapa ya Pak sampai ada atau apa dasar dari pengelompokan orang terhormat dan terhina tersebut? Terima kasih. Ya, dari Asti ya. Ya Pak. Jadi memang masyarakat itu selalu begitu. Ya. Selalu saja ada orang yang disebut sebagai orang yang terpandang atau terhormat. Ya, atas dasar kriteria kehormatannya ya. Begitu. Nah, sebaliknya ada kelompok-kelompok orang yang dipandang melakukan hal yang sebaliknya. Misalnya kalau kita lihat pencuri misalnya begitu ya. Itu kan dipandang tidak terhormat. Jadi orang-orang yang melakukan pencurian itu dipandang tidak terhormat. Sementara orang yang menjaga kehormatannya ya sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang mereka anut itu dipandang lebih terhormat. Dan ini ada di mana saja. Jadi kalau ditanyakan mengapa ada begitu, ya, biasanya nanti distandarkan kepada apa perbuatan itu sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang dianut atau tidak. Gitu. Ya, begitu ya. Halo? Pak. Iya, silakan Asti. Jadi kalau melihat apa pengelompokan terhormat dan terhinanya itu Pak, selalu yang nampak atau yang misalnya kan Pak, kan kata Bapak tadi kan yang pencuri itu kelihatannya tidak terhormat, terhina gitu kan Pak. Betul ya. Jadi misalnya kalau itu Gimana? Ya, nanti Pak. Ya, teruskan dulu. Halo? Jadi kalau misalnya itu keadaan seperti ini terus-menerus, apakah tidak terjadi itu ya Pak? Apa? Kayak merasa apa? Bedakan. Merasa dibeda-bedakan, iya. Iya, baik, saya komentarin dulu ya. Jadi memang begitu. Sosiologi itu membahas realitas yang terjadi di masyarakat. Bahwa masyarakat memang membeda-bedakan orang lain itu berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Salah satunya berdasarkan kehormatannya. Apakah orang itu dirasa terhormat atau tidak ya. Nah, sosiologi berusaha mengungkap mengapa masyarakat membeda-bedakan begitu. Ya, istilahnya ada reward dan punishment. Ada tadi setiap fungsi dan peranan akan diberikan ganjaran oleh masyarakat. Jadi sekali lagi sosiologi itu berusaha mengungkap realitas yang
terjadi di tengah-tengah masyarakatnya. Kalau ditanya apakah nanti ini tidak membeda-bedakan, berarti ini malah negatif begitu. Fungsinya kalau dikaitkan dengan pembahasan kelembagaan sosial, ini fungsinya sebetulnya adalah untuk kontrol sosial. Jadi dengan adanya julukan-julukan atau gelar-gelar yang dilekatkan pada orang-orang tertentu, justru malah semestinya bisa menjadi social control atas perilaku orang-orang ya. Begitu. Begitu Asti, mungkin bisa dipahami ya. Iya, Pak. Ya. Tadi ada satu lagi siapa ya? Oke, saya lanjutkan dulu ya. Oke, saya coba lanjutkan dulu untuk materinya dulu ya. Nah, ini piramida, disebut dengan piramida sosial ya, yang ingin menggambarkan bahwa masyarakat itu ada yang berada di lapisan bawah, lapisan menengah, atau lapisan atas. Nah, kemudian ada konsep yang diperkenalkan oleh Max Weber yang terkait dengan stratifikasi sosial, yaitu istilah kelas, kelompok status, dan partai atau partai politik. Ini kan kita sering menggunakan istilah lapisan, kadang menggunakan istilah kelas gitu ya. Ini memiliki konotasi yang berbeda-beda. Kelas merupakan lapisan sosial berdasarkan kriteria ekonomi. Ya. Jadi berdasarkan kriteria ekonomi. Jadi kalau kita ingin menggolongkan masyarakat dengan kriteria kesejahteraan misalnya atau kekayaannya, kita menggunakan istilah kelas. Ya. Kelas bawah, kelas atas. Kelas bawah itu orang miskin, kelas atas itu orang kaya gitu. Nah, orang-orang yang memiliki satu kelas atau berada dalam satu kelas itu memiliki life chance yang sama atau kesempatan hidup yang sama, mempunyai kesempatan untuk mengakses sumber daya ekonomi yang sama. Itu kalau berada dalam satu kelas. Mereka mempunyai kepentingan ekonomi yang sama pula, ya. Kemudian juga memiliki kesempatan untuk memiliki pendapatan dan mengakses pasar yang sama. Itu. Sebentar, tolong jangan dicoret-coret layarnya ya, mengganggu ya. Nah, jangan dicoret-coret di screen-nya, tertutup layarnya jadinya. Kemudian istilah kelompok status ini menunjukkan lapisan sosial berdasarkan kriteria kehormatan. Jadi kalau kita ingin menggunakan istilah tentang kehormatan itu ini kelompok status ya, status sosialnya apa begitu. Gitu, pejabatkah, tokoh masyarakat, tokoh agama misalnya ya. Ini kelompok status sosialnya apa? Nah, begitu. Kan ada pertanyaan status sosialnya apa? Kelasnya apa? Kelas atas atau kelas bawah begitu. Statusnya status sosial atas atau status sosial bawah begitu. Jadi ini ada pertaliannya ya. Orang yang ada di kelas sosial atas misalnya yaitu itu diduduki oleh kelompok status siapa? Misalnya ya. Kelompok status pemilik lahan yang luas itu berada di kelas atas. Kemudian para pejabat, pejabat ini kan statusnya pejabat, menduduki kelas atas. Petani, ya petani kan status ya, apa statusnya? Petani. Kelas sosialnya mana? Misalnya kita katakan kelas sosialnya di bawah, begitu, atau kelas menengah. Kemudian orang-orang yang berada dalam satu kelompok status itu memiliki lifestyle yang sama, mempunyai gaya hidup yang sama, terutama gaya hidup konsumsi, baik konsumsi pangan maupun yang non pangannya. Kita bisa melihat ya, para mahasiswa itu memiliki lifestyle yang berbeda dengan orang-orang yang tidak menjadi mahasiswa. Lifestyle-nya petani, gaya hidupnya petani
berbeda dengan gaya hidupnya pedagang, berbeda dengan gaya hidupnya tokoh agama, berbeda pula dengan pejabat dan lain sebagainya. Mereka mempunyai nilai-nilai yang dianut kurang lebih sama, pembatasan pergaulan dan hak-hak yang istimewa. Hak istimewa disebut dengan privilege, ya, privilege. Ya, ada lifestyle, ada privilege. Privilege itu hak-hak istimewa. Para pejabat itu memiliki hak istimewa tentunya. Ya. Presiden punya hak istimewa, bupati punya hak istimewa, dan lain sebagainya. Sebentar ya, satu konsep lagi yaitu partai. Ya. Kelompok atau partai politik merupakan lapisan sosial menurut kriteria kekuasaan, yaitu kelompok yang berkuasa dan kelompok yang tidak berkuasa, atau yang berada di subordinasi oleh kelompok yang berkuasa. Di mana posisi seseorang itu ditentukan berdasarkan orientasinya, ya, terhadap kelompok yang sedang berkuasa. Nah, biasanya orang yang menempati posisi atas secara ekonomi atau menduduki kelas atas akan mempunyai akses yang lebih banyak terhadap kekuasaan, mempunyai privilege yang lebih besar. Ya, tadi saya katakan privilege itu adalah hak-hak istimewa, hak-hak khusus yang hanya dia miliki, ya, dan punya prestise, ya, prestise atau gengsi yang tinggi. Jadi orang kaya memungkinkan punya menduduki jabatan tinggi, ya, dengan oleh sebab itu mempunyai privilege yang khusus buat dia sendiri dan punya gengsi yang lebih tinggi. Nah, sifat stratifikasi inilah yang disebut dengan stratifikasi bersifat kumulatif. Silakan yang mau mengajukan pertanyaan, ya, tadi ada yang raise hand. Silakan Asti. Silakan yang mau mengajukan pertanyaan tadi. Saya mau bertanya, Pak. Oh, silakan. Siapa namanya? Nama saya Fikri. Silakan. Apakah masyarakat itu sendiri mengetahui dia berada di lapisan mana, terlepas dari kekayaan atau harta yang dimiliki? Dan apakah lapisan sosial ini berbeda-beda tergantung sudut pandang tiap orang, Pak? Baik. Jadi seseorang itu mungkin akan mempunyai perasaan secara subjektif berada pada lapisan mana, ya. Biasanya kan ada ungkapan, misalnya petani itu kan punya ungkapan, wong cilik, ya, kita nih wong orang biasa. Nah, istilah-istilah orang biasa, wong cilik, ya, rakyat jelata, orang nggak mampu. Nah, ini mengindikasikan bahwa mereka ini berada pada kelas di bawah atau lapisan sosial di bawah. Jadi mereka secara subjektif itu sebetulnya mempunyai perasaan-perasaan, ya, tahu berada pada lapisan yang mana. Itu ya. Satu lagi tadi, apa saya lupa tadi pertanyaannya? Dan apakah lapisan sosial ini berbeda-beda tergantung sudut pandang tiap orang? Misalnya, orang itu tidak kaya namun memiliki kehormatan yang tinggi, Pak. Jadi, itu masuk ke lapisan mana, Pak? Lapisan bawah, lapisan menengah, atau lapisan atas? Baik. Bisa saja tidak akumulatif, ya, stratifikasi itu. Dalam pengertian, orang yang kaya belum tentu terhormat, begitu ya. Sebaliknya, orang yang tidak kaya bisa saja dia menempati status tinggi, yaitu sebagai kelompok status yang terhormat. Misalnya tokoh agama, ya, para kiai, ustadz, ya, yang sering ceramah mengajarkan agama, ya, dari satu masjid ke masjid, itu bukan pada lapisan atas, tetapi terhormat, ya, dihormati, perkataannya didengarkan, sering memberikan nasihat. Nah, umumnya kelompok-kelompok seperti ini menduduki lapisan menengah.
Termasuk Anda para mahasiswa, itu adalah kelompok kelas menengah. Ya, anak-anak muda itu kelas menengah. Begitu Fikri ya. Baik, saya lanjutkan dulu materinya ya. Nanti ya. Nah, kemudian ada istilah mobilitas sosial. Coba dibaca oleh salah satu, misalnya ini dibaca oleh Noni, coba. Hidupkan mic-nya. Mobilitas sosial. Perpindahan status sosial seseorang dalam masyarakat. Mobilitas sosial dapat bermakna perpindahan kelas, kelompok status, dan atau berkuasaan. Ada dua mobilitas sosial menurut Sorokin tahun 1959, yaitu satu, mobilitas sosial horizontal, yaitu peralihan status individu atau kelompok dari satu kedudukan lain yang sederajat. Yang kedua, mobilitas sosial vertikal, yaitu peralihan status individu atau kelompok dari satu kedudukan lain yang tidak sederajat. Ya cukup. Ya. Jenis mobilitas sosial vertikal, yaitu Cukup. Ya. Nah, jadi istilah mobilitas sosial merujuk pada perpindahan status sosial. Mobile artinya bergerak. Pergerakan atau perpindahan status sosial. Bisa berarti perpindahan kelas, misalnya dari kelas bawah ke kelas atas, atau berubah statusnya dari petani menjadi pedagang atau menjadi kuli, begitu ya. Nah, begitu. Atau perubahan posisi keberkuasaan dari yang tadinya berkuasa menjadi tidak berkuasa. Nah, apabila mobilitas sosial itu tidak disertai dengan perubahan lapisan sosial, maka disebut dengan mobilitas horizontal. Misalnya petani di desa, kemudian pindah ke kota menjadi kuli bangunan, masih sama-sama berada pada lapisan bawah. Ini contoh mobilitas sosial horizontal. Kemudian yang kedua, mobilitas yang apabila disertai dengan perubahan lapisan, disebut dengan mobilitas sosial vertikal. Kalau lapisan sosialnya naik, maka disebut dengan social climbing. Sebaliknya, kalau lapisan sosialnya turun atau lebih rendah, disebut dengan social sinking. Nah, Anda bisa memberikan contoh sendiri nanti ya, mana yang social climbing dan mana yang social sinking. Oke ya, saya teruskan dulu. Ada 3 bentuk mobilitas sosial. Yang pertama, mobilitas sosial antar generasi, yaitu diperoleh dengan cara membandingkan ya, status sosial generasi orang tua dengan generasi anaknya. Nah, misalnya orang tuanya petani, lalu tetapi anak-anaknya menjadi pegawai negeri. Dengan membandingkan status sosial orang tua dan status sosial anak, dari sini terlihat ini mobilitas naik atau mobilitas turun. Alessandro, coba. Hidupkan mic-nya. Saya mobilitas naik, Pak. Menurut Anda naik ya? Mengapa? Ya, karena kan yang tadinya sebelumnya bapaknya sebagai seorang petani, tapi anak-anaknya bisa digedein jadi sebuah pegawai negeri kan kerjanya. Ya, baik. Ya. Terus juga menengah lah hidupnya. Kasih, Pak. Iya, dari kelas bawah ke kelas menengah ya. Iya, baik. Nah, jadi ini kan kelihatan dia contoh ini ya. Oke ya. Kemudian yang kedua, mobilitas sosial karir, yaitu membandingkan status pekerjaan saat ini dengan masa sebelumnya. Misalnya dulunya petani, sekarang menjadi tukang. Ya. Ini kira-kira horizontal atau vertikal? Coba Sylvia.
Dari petani menjadi tukang. Ini mobilitas vertikal atau mobilitas horizontal? Menurut saya ini mobilitas horizontal, Pak. Mengapa? Jadi tukang. Ya. Karena kan awalnya kan dia petani. Terus sorry Pak, ini mobilitas vertikal. Karena kan ini awalnya petani menjadi tukang. Awalnya apa? Dia itu berbeda profesi. Ada profesi. Memang ya profesi. Nah, lapisannya bagaimana? Petani katakanlah lapisan bawah begitu ya. Kalau tukang mungkin juga masih lapisan bawah. Berarti kalau sama-sama lapisan bawah, itu mobilitas horizontal. Tetapi kalau tukang itu di tengah-tengah masyarakat disebut sebagai lapisan menengah, berarti ini terjadi sosial vertikal. Jelas ya? Nah, contoh yang lain, kepala divisi, kemudian naik menjadi manajer. Ini yang naik ya, naik. Kemudian yang ketiga, mobilitas sosial dalam perkawinan, yaitu perubahan status sosial akibat dari perkawinan antar keluarga yang berbeda status sosial. Misalnya anak yang berlatar belakang keluarga miskin menikah dengan anak yang berasal dari keluarga yang kaya. Ini naik apa turun ini? Dela, naik ya? Naik, Pak. Naik ya. Kenapa? Karena yang awalnya anak dari keluarga miskin, terus nikah jadi keluarga yang kaya. Dari lapisan bawah. Dari lapisan bawah ke lapisan atas. Ya, baik. Terima kasih. Jadi konsep-konsep ini saya kira Anda sudah bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari di desa atau di tempat tinggal Anda, bisa melakukan pengamatan siapa yang berada di lapisan atas, siapa yang berada di lapisan menengah, dan siapa yang berada di lapisan bawah. Dan apakah di tempat Anda tinggal itu juga terjadi mobilitas sosial? Kalau terjadi, mobilitas sosialnya apa saja? Apakah terjadi mobilitas sosial vertikal naik, vertikal turun, atau mobilitas sosial horizontal? Bagaimana Anda bisa menjelaskan itu? Baik, sebelum dilanjutkan ya, saya membuka sesi untuk tanya jawab. Silakan yang mau bertanya. Nah, coba kita perhatikan gambar ini ya. Sifat stratifikasi sosial berdasarkan peluang terjadinya mobilitas sosial. Di sini ada 3 sifatnya. Satu, stratifikasi sosial yang bersifat terbuka. Artinya memungkinkan semua orang untuk melakukan mobilitas, baik naik, turun maupun naik ataupun turun. Nah, mestinya pada masyarakat perkotaan itu stratifikasi sosialnya bersifat terbuka. Nah, sebaliknya disebut dengan stratifikasi sosial tertutup, yaitu apabila ya mobilitas seseorang untuk berpindah lapisan sosial ke atas itu tertutup, ya, tidak ada peluang untuk naik kelas atau pindah lapisan. Pada masyarakat yang menganut sistem kasta seperti di India, ini tertutup untuk terjadinya mobilitas sosial naik. Kalau kastanya di bawah, ya selamanya dia berada di lapisan bawah. Begitu. Nah, yang ketiga ini campuran, di mana ya peluang untuk mobilitas sosial naik ataupun tidak itu terjadi. Nah, di desa ini begitu ya. Peluang untuk naik mobilitas sosial naik itu ada, tetapi kecil. Nah, dengan 3 tipe ini kita bisa menganalisa juga, gitu kan. Kira-kira di desa tempat kita tinggal, tempat
atau wilayah tempat Anda tinggal itu tipe stratifikasinya bersifat apa? Apakah terbuka, tertutup, ataukah bersifat campuran. Nah, selanjutnya kita langsung secara khusus membahas stratifikasi sosial pada masyarakat desa, khususnya desa-desa yang bersifat agraris. Nah, di dalam perspektif evolusi sosiokultural, masyarakat agraris ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu masyarakat agraris yang sederhana dan masyarakat agraris yang sudah advance atau sudah maju. Nah, di dalam perspektif ini, kebudayaan masyarakat akan berevolusi atau berubah dari agraris yang sederhana, yang simple, kemudian menjadi masyarakat agraris yang bersifat maju. Masyarakat agraris yang sederhana ini dicirikan dengan teknologi yang sangat sederhana. Ya, teknologi-teknologi bercocok tanam yang sangat sederhana. Mereka menggunakan kayu ataupun bahan dari besi semacam cangkul dan parang untuk melakukan pengolahan tanah. Kalau masyarakat agraris yang sudah maju, ini teknologinya lebih canggih, lebih bagus, ya, di mana sudah ada pengolahan tanah dengan cara membajak. Bajak yang digerakkan oleh tenaga hewan. Saya nggak tahu apakah Anda pernah melihat ya seorang petani membajak sawahnya, di mana sawah bajaknya itu ditarik menggunakan kerbau atau sapi. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak begitu ya. Karena pengolahan lahan sawah sekarang didominasi oleh menggunakan mesin, yaitu menggunakan hand traktor. Nah, jadi pertanian-pertanian yang teknologinya masih sangat sederhana itu mencerminkan masyarakat agraris yang sederhana. Sedangkan pertanian yang sudah ada irigasi, kemudian sudah menggunakan bajak, begitu ya. Nah, ini sudah agraris yang maju. Dan tadi kalau nanti masyarakat desanya itu pertaniannya menggunakan alat-alat mesin, ini sudah menjadi masyarakat desa yang transisi ya dari agraris kepada industrialis. Paling tidak masyarakat agraris dengan teknologi yang sederhana itu sudah tinggalkan. Nah, selanjutnya tentu kita akan membahas bahwa desa-desa di Indonesia pada khususnya itu sebagian besar masih ada sebagian besar ya bercirikan pada kebudayaan masyarakat agraris yang sudah maju. Tetapi masih ada pula kelompok-kelompok etnis di pedalaman yang mempraktekkan kebudayaan agraris yang sederhana, seperti suku Talang Mama, ya, atau suku Anak Dalam ya, di Jambi begitu. Ini di pedalaman itu masih sangat sederhana. Atau etnis lokal di Papua, di pedalaman, di pegunungan Papua. Tetapi pada umumnya mereka paling tidak masyarakat agraris yang sudah maju, bahkan pada beberapa desa, itu desa-desanya sudah memiliki ciri-ciri desa yang industrialis. Ya, di mana aktivitas pertaniannya sudah menggunakan teknologi mesin, di mana mesin itu digerakkan oleh bahan bakar. Kita akan membandingkan hand traktor yang digerakkan oleh bahan bakar ya dengan bajak yang digerakkan oleh tenaga hewan. Sama-sama untuk melakukan pengolahan tanah. Nah, penggunaan teknologi yang berbeda ini mencerminkan tipe-tipe masyarakat desa yang berbeda. Nah, oleh karena itu, pembahasan tentang stratifikasi sosial pada masyarakat desa ini juga terkait dengan tingkat teknologi yang mereka gunakan. Apakah desa ini terkategori sebagai desa yang bersifat di mana kebudayaannya masih agraris sederhana atau agraris sudah maju atau sudah mengarah kepada kebudayaan industrialis. Karena ini nanti akan mencerminkan potret stratifikasi sosial yang berbeda
Gitu. Sebagai contoh misalnya ini ya, untuk membandingkan masyarakat agraris sederhana dan agraris maju. Ada teori di dalam sosiologi makro, pada masyarakat agraris yang sederhana ini, tentu ini dibandingkan dengan jenis-jenis masyarakat pada tahap sebelumnya. Sebelum masyarakat agraris, kebudayaan masyarakat itu mengalami tahap pra-agraris, yaitu mereka yang berladang berpindah-pindah atau yang berburu dan meramu. Nah, pada masyarakat agraris yang sederhana, terjadi peningkatan ketidaksamaan yang membelah masyarakat ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok minoritas yang berkuasa, atau disebut dengan governing class, dan kelompok mayoritas orang biasa. Ini ya. Kemudian kelompok yang berkuasa mencirikan kebudayaan kota yang melek huruf, sebaliknya orang yang biasa tadi itu mencirikan kebudayaan desa yang cenderung buta huruf. Dia tidak bisa baca dan menulis. Ini pada masyarakat agraris yang sederhana. Nah, kemudian masyarakat agraris sederhana ini berevolusi menjadi masyarakat yang maju, masyarakat agraris yang sudah maju. Cirinya ya, terjadi diferensiasi yang semakin kompleks. Terjadi pembagian kerja atau division of labor yang semakin terspesialisasi, seperti muncul profesi petani, pengrajin, ya, pedagang, pembantu, atau pelayan. Jadi muncul beragam status sosial yang baru sehubungan dengan munculnya jenis-jenis pekerjaan yang baru. Kemudian yang kedua, muncul kelas yang menguasai atau governing class yang mempekerjakan kelas rendah. Jadi pada masyarakat agraris maju ini, kelas-kelas tuan tanah yang menguasai sumber daya ekonomi cukup besar, sekaligus menjadi kelompok yang berkuasa, itu mempekerjakan kelas rendah dari kalangan buru-buru tani, para petani penggarap, ya, dan orang-orang yang tidak punya. Kemudian yang ketiga cirinya adalah terdapat kelompok status yang memiliki kekayaan yang melebihi kelompok kelas yang berkuasa. Jadi ada saja sebagian kecil pedagang atau sebagian kecil petani yang kekayaannya melebihi kelompok kelas yang berkuasa. Artinya mulai ada ya cikal bakal dari orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi secara ekonomi, tetapi secara politik tetap pada lapisan di tengah ya, bukan di atas. Nah, ini nanti ciri ini akan berubah ya apabila desa ini ya, desa itu menjadi desa yang industrialis karena ada aktivitas industrialisasi di pedesaan. Jadi industrialisasi di pedesaan akan merubah gambaran stratifikasi sosial pada masyarakat desa. Nah, ini ada kutipan dari Sanderson, coba dibaca oleh Maya, coba. Masyarakat agraris sangat terantrifikasi di antara seluruh tipe masyarakat pra-industrialis. Bagian terbesar populasinya adalah kaum petani yang tunduk dan tereksploitasi. Kelas penguasa dan pemerintah memiliki kekayaan dan kekuasaan besar. Budak pengolah tanah dan pelayan adalah bentuk umum subordinasi penduduk. Status sosial lebih cenderung bersifat bawaan lahir atau attribute status, tetapi muncul juga status sosial yang disebabkan mobilitas sosial atau Sanderson 1993. Ya, Sanderson itu maksudnya penulis bukunya ya. Ya, baik. Jadi masyarakat agraris itu sangat terstratifikasi, artinya terdiferensiasi yang cukup besar apabila dibandingkan dengan tipe-tipe masyarakat sebelumnya. Jadi saya katakan ada masyarakat berladang berpindah atau masyarakat yang pekerjaannya berburu dan mengumpulkan makanan di hutan, berburu dan meramu. Ini masyarakat agraris sudah
terdiferensiasi sehingga lapisan-lapisan sosial mulai terbentuk. Akan tetapi ciri utamanya populasi penduduknya itu mayoritas adalah para petani, kaum petani yang tunduk dan tereksploitasi. Oleh siapa? Oleh kaum penguasa, mereka yang berasal dari kerajaan atau kaum bangsawan atau kaum aristokrasi. Mereka adalah governing class atau kelas penguasa dan memerintah. Tentu saja mereka memiliki kekayaan dan punya kekuasaan yang besar. Sementara sebagian besar mayoritas penduduknya itu mengolah tanah yang melayani baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung itu menjadi pekerjanya, secara tidak langsung mereka para petani dipungut membayar pajak atau membayar upeti kepada kelompok yang sedang berkuasa. Ya. Status sosialnya cenderung bersifat bawaan lahir atau scrap status, maksudnya adalah kalau seseorang terlahir dari keluarga petani, umumnya nanti anaknya juga menjadi petani. Kalau anak terlahir dari keluarga orang terpandang, tokoh masyarakat, nanti anaknya menjadi tokoh masyarakat lagi, begitu. Namun, ya, mobilitas sosial vertikal naik itu mulai terbuka. Jadi ada saja segelintir orang yang kemudian mampu memanfaatkan kesempatan untuk merubah keadaannya yang berada dari lapisan bawah berubah menjadi lapisan yang lebih di atasnya. Jadi pada masyarakat agraris itu mobilitas sosial itu kecil terjadi, tetapi tidak tertutup. Nah, jadi kalau desa, sekarang kita kembali ke desa, gitu kan. Stratifikasi sosial masyarakat di desa seperti apa? Tergantung pada kebudayaannya, apakah agraris sederhana, apakah agraris maju, atau sudah mengarah kepada industrialis desanya. Nah ini ya, ini pada masa lampau ya, paling bawah tuh sampah masyarakat, kemudian seniman, di atasnya ada petani, di atasnya ada rohaniawan atau kaum agamawan, kemudian para pedagang, penyewa, dan paling atas adalah elit-elit ekonomi dan politik yang berkuasa. Yang kira-kira pada masa feodal, ya, masa kerajaan pada zaman dahulu. Oke, kemudian di desa itu ada yang disebut dengan struktur biososial, yaitu struktur sosial yang berkaitan dengan faktor-faktor biologis seperti jenis kelamin, usia perkawinan, suku bangsa, dan lain-lain. Narasinya begini, ya. Mengapa laki-laki itu cenderung berada di lapisan atas atau menempati status sosial yang lebih tinggi? Karena secara fisik laki-laki lebih kuat dibandingkan perempuan, sehingga mampu melakukan beragam pekerjaan dan mampu melaksanakan peranan yang lebih banyak dibandingkan perempuan. Sehingga laki-laki itu dipandang lebih berharga, sehingga menempati status sosial yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Nah, sekali lagi istilah penilaian-penilaian ini bukan mencerminkan baik dan buruk, karena sosiologi tidak mempelajari mana yang baik dan mana yang buruk. Sosiologi itu berupaya untuk mengungkap ya realitas yang sesungguhnya terjadi. Nah, ini ada pertanyaan ya. Contoh dari sampah masyarakat itu apa? Nah, ini tadi yang berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya. Terdiri dari orang-orang yang dianggap tidak bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Mereka para pelacur, mereka para pencuri, mereka para penjahat, ya, perampok. Itu pada masyarakat agraris itu lapisan yang paling rendah, ya, sampah masyarakat. Baik, lanjutkan. Jadi kemudian jumlah laki-laki lebih sedikit sehingga langka, sehingga lebih berharga, maka menempati status sosial yang lebih tinggi. Kemudian mengapa orang-orang yang umurnya lebih tua atau lebih senior itu lebih tinggi status sosialnya? Penjelasannya karena orang yang usianya lebih tinggi mempunyai banyak pengalaman, mempunyai banyak pengetahuan,
menjalankan peranan yang lebih banyak dibandingkan para juniornya. Nah, sehingga senior ya lebih tinggi. Pak, mau Pak, mati lampu Pak. Tadi mati lampu Pak. Oh, baik, nggak apa-apa. Lanjut ya Pak. Lanjut aja, silakan. Langsung bergabung ya. Langsung bergabung aja. Siapa ini yang baru gabung tadi? Yang mati lampu? Renggo Pak. Oh, Renggo. Baik. Renggo. Langsung aja ya, Ya, langsung lanjutkan kuliahnya dulu. Ya Pak. Oke. Ya. Nah, coba dibaca. Ya. Renggo, coba dibaca Renggo. Pak, yang faktor-faktor yang menentukan sistem stratifikasi sosial MES itu Pak. Ya, silakan dibaca. Yang pertama, luas pemilikan tanah dan sejauh mana pemilikan itu terkonsentrasi di tangan sejumlah kecil orang atau sebaliknya terbagi merata pada warga desa. Yang kedua, pertautan antara sektor pertanian dan industri. Yang ketiga, bentuk-bentuk hak milik atau penguasaan atas tanah. Yang keempat, frekuensi perpindahan petani dari lahan pertanian satu ke lainnya. Dan yang terakhir, komposisi rasial penduduk. Oke, ya. Nah, ini sistem stratifikasi masyarakat desa ditentukan oleh 5 hal ini. Ya. Karena mencirikan agrarisnya, jelas luas tanahnya. Apakah luas tanahnya terkonsentrasi atau terkumpul pada sebagian orang atau terdistribusi secara merata di masyarakat. Dengan kata lain, luas lahan itu sangat menentukan kedudukan orang desa. Di atas, di menengah, atau di bawah. Kemudian pertautan antara sektor pertanian dan industri. Nah, desa-desa ini sudah tumbuh industri atau belum? Baik industrialisasi pertanian maupun industrialisasi di sektor industri. Ya, penggunaan mesin untuk menunjang pertanian, ataupun berdirinya pabrik-pabrik yang mencerminkan tumbuhnya sektor industri di desa-desa. Tentu saja kalau semakin banyak industrialisasi terjadi, diferensiasi sosial itu semakin tinggi. Ya. Dengan kata lain kemudian masyarakat semakin lebih terstratifikasi. Ya, lapisan sosial dari 3 bisa menjadi 5 begitu. Kemudian yang ketiga, bentuk-bentuk hak milik penguasaan. Kita mengenal di masyarakat kan ada petani pemilih, ada petani penggarap, gitu ya. Ya kan? Ada masyarakat petani yang menjadi penggarap saja, ada yang pemilih, ada pemilih, ada penggarap. Ini mencerminkan juga sistem stratifikasinya. Kemudian yang keempat, frekuensi perpindahan petani dari lahan pertanian satu ke lahan yang lainnya. Ini mencerminkan ya, atau mengindikasikan apakah seorang petani itu selamanya menjadi petani pemilik. Atau mungkin saja nanti akan menyewakan lahannya, kemudian dia hanya menerima uang sewa, atau kemudian menggarapkan lahannya kepada petani yang lain, dan lain sebagainya. Dan terakhir, stratifikasi di desa ditentukan oleh komposisi rasial penduduk, apakah homogen atau heterogen. Nah, ada penduduk di desa itu ada penduduk asli, ada penduduk pendatang. Pada mulanya penduduk pendatang ini akan menempati lapisan sosial di bawah biasanya, tapi lambat laun kemudian penduduk pendatang ini bisa saja akan bersaing untuk menempati lapisan sosial yang di atasnya. Nah, coba Anda perhatikan di desa, bagi Anda yang tinggal di desa. Siapa penduduk asli, siapa pendatang. Ya. Penduduk asli itu terstratifikasi seperti apa? Mana di bawah, menengah, di atas. Lalu penduduk pendatang, apakah mereka di lapisan bawah atau malah di lapisan atas? Itu bisa berbeda-beda ya antar daerah. Nah, silakan dibaca Siti Nur Hasanah.
ketika lahan masih tersedia banyak dan sebagiannya dimiliki secara kolektif atau tanah adat, maka stratifikasi sosial tidak ditentukan oleh luasan kepemilikan lahan pertanian, tetapi ditentukan oleh tenaga kerjanya atau besarnya lahan yang sudah diolah. Menurut Raharjo tahun 1999. Pada daerah dengan kepadatan penduduk rendah, luas kepemilikan tanah tidak serta-merta membentuk piramida sosial. Nah ini jelas ya. Contohnya kita di Sumatera atau di Kalimantan atau bahkan yang sangat ekstrim itu di Papua ya, di mana lahan itu masih sangat banyak ya, kecukupan lahannya masih tinggi. Cirinya apa? Kepadatan penduduknya rendah. Kemudian masih banyak tanah-tanah adat atau tanah ulayat dimiliki secara kolektif. Maka stratifikasi sosial tidak ditentukan berdasarkan luasnya lahan yang dimiliki, tetapi ditentukan oleh seberapa banyak seseorang itu mempekerjakan orang lain di dalam di bidang lahan garapannya mereka itu, atau ditentukan oleh seberapa besar lahan yang sudah diolahnya. Nah, jadi pada masyarakat seperti ini, wilayah yang masih seperti ini, piramida sosial tidak dibentuk oleh luas kepemilikan tanahnya, tetapi mungkin dari yang lain, mungkin rasnya, ya, etnisnya, ya, atau mungkin agamanya atau yang lain. Ya. Baik, kalau ada yang mau ditanyakan, ya silakan langsung raise hand aja ya. Saya sembari melanjutkan materi. Oh, baik, ini ada ya. Silakan hidupkan mic-nya. Baik Pak, saya ingin bertanya. Dari slide yang dari Pak Zul kemarin itu kan ada macam-macam pertanian, yaitu pertanian feodalistik. Kalau boleh tahu pertanian feodalistik itu apa? Terus di penjelasannya itu kan terjadi stratifikasi sosial. Nah, bagaimana stratifikasi sosialnya itu bisa terbentuk? Baik, ada pertanian feodal, ya. Pertanian yang terjadi pada masa aristokrasi, di mana masyarakat itu eksis kerajaan-kerajaan, ya. Itu namanya pertanian feodal. Pada pertanian feodal, ciri utamanya adalah adanya tuan tanah yang menguasai tanah sangat luas. Kita di Pulau Jawa dulu pernah mengalami masa ini, masa feodal ya. Ada tuan tanah. Nah itu. Kalau di Amerika Latin itu ada hacienda, ada latifundia, ya, Anda nanti bisa membaca buku sosiologi pertanian judulnya. Kalau Anda cari buku sosiologi pertanian, di situ ada penjelasan rinci tentang jenis-jenis sistem pertanian. Nah, jadi kalau ditanyakan dikaitkan dengan stratifikasi sosial, pada masyarakat desa pertanian yang feodalistik, kelompok sosial yang menempati lapisan atas tentu saja adalah para tuan tanah. Sementara petani pada umumnya berada pada lapisan di bawah. Dan ini biasanya orang-orang para tuan tanah ini adalah kaum bangsawan. Ya. Kaum bangsawan. Begitu ya. Ini tadi yang nanya siapa ya? Lala, Pak. Oke. Ada satu lagi tadi kayaknya yang mau bertanya, silakan ya. Mic-nya didekatkan kalau bicara. Halo? Putus-putus ya? Baik, ya, silakan. Belum ya, baik kita lanjutkan dulu ya. Nah ini tadi saya menyinggung industrialisasi. Jadi
Di pedesaan ini digalakkan industrialisasi, baik industrialisasi yang ada di desa maupun industrialisasi yang di kota tetapi memiliki dampak ke desa. Umumnya industrialisasi yang di wilayah pedesaan ini adalah industrialisasi pertanian, semacam pembukaan perkebunan, misalnya perkebunan kelapa sawit. Di situ didirikan fasilitas pabrik CPO atau perkebunan karet. Ada didirikan pula di situ pabrik pengolah lateks, ya. Jadi ada industrialisasi di situ. Atau industrialisasi pengolahan, ya. Industri pengolahan hasil pertanian buah-buahan, sayur-sayuran, atau tanaman pangan pada umumnya begitu. Ataupun industrialisasi yang tidak terkait dengan pertanian, misalnya industrialisasi, industri kerajinan, manufaktur, industri otomotif, dan lain sebagainya. Nah, pendek kata, aktivitas industrialisasi ini nanti akan mempunyai pengaruh terhadap sistem stratifikasi pada masyarakat desa yang pada mulanya agraris. Nah, proses industrialisasi ini nanti akan mentransformasi atau merubah masyarakat desa yang agraris menjadi bercorak industrialis. Apa pengaruhnya itu? Nah, paling tidak ada 6 pengaruh. Yang pertama, ya, semakin meningkatnya diferensiasi dan ketidaksamaan sosial. Ya, tadi sudah saya jelasin, ya, munculnya beragam pekerjaan yang baru. Yang kedua sampai ke-6 coba dibaca oleh Rezi. Silakan Rezi. Pengaruh industrialisasi pada sistem stratifikasi masyarakat desa agraris. 1. Semakin meningkatnya diferensiasi dan ketidaksamaan sosial. 2. Terbukanya kesempatan kerja baru mendorong terbentuknya kelompok status dan lapisan sosial baru akibat sistem stratifikasi semakin rigid. 3. Ukuran kekayaan materi di luar aset tanah semakin menonjol. 4. Memudarkan ukuran primordial seperti usia, jenis kelamin, dan etnis sebagai dasar stratifikasi sosial. 5. Jejaring sosial turut menentukan status sosial. 6. Terjadinya mobilitas sosial semakin terbuka. Iya. Yang tadi yang pertama udah saya jelaskan, ya. Yang kedua, terbuka kesempatan kerja yang baru. Misalnya jadi karyawan, ya. Jadi buruh pabrik, mungkin jadi satpam, begitu kan. Mereka muncul status-status sosial yang baru. Enggak ada menempati lapisan sosial yang baru, gitu ya. Yang tadinya itu tidak ada menjadi ada. Sehingga lapisan sosial itu semakin rigid, semakin kaku, ya. Begitu. Semakin terstratifikasi. Nah, kalau masih agraris, murni agraris, kan paling cuma ada yang seperti tadi, ya. Pemilik tanah, kemudian para penggarap. Tapi dengan industrialisasi muncul ada karyawan, muncul buruh, muncul satpam, muncul tukang masak misalnya, ya. Jadi lapisan sosial bawah itu menjadi lebih banyak, gitu. Diisi oleh kelompok status yang semakin beraneka ragam. Yang ketiga, ukuran kekayaan materi di luar aset tanah semakin menonjol. Misalnya kepemilikan uang. Para pedagang yang mulai bermunculan. Mungkin saja pedagang ini tidak punya tanah, tetapi punya uang yang banyak. Nah, tetapi fenomenanya bisa jadi, ya, para toke, ya, para pedagang, ya, toke-toke besar itu juga punya kebun yang luas,
artinya punya lahan yang luas. Nah, ini tadi yang disebut dengan stratifikasi bersifat akumulatif. Oke, artinya ada dimensi lain dari stratifikasi sosial di luar kepemilikan terhadap aset tanah. Yang keempat, memudarnya ukuran primordial seperti usia, jenis kelamin, dan etnis sebagai dasar stratifikasi sosial. Istilahnya kata sekarang itu, ya pokoknya siapa yang punya duit lah, itu dipandang lebih terhormat. Punya lapisan, tempat di lapisan sosial di atas. Ya istilah begitulah, pokoknya zaman sekarang ini siapa punya duit, punya uang, itu punya akses yang lebih banyak. Ya. Kemudian yang kelima, jejaring sosial turut menentukan status sosial. Siapa yang luas pergaulannya, banyak koneksinya dengan orang-orang, terutama dengan orang di luar desa, termasuk dengan orang-orang di kota, itu akan turut menentukan status sosialnya. Karena kalau desanya masih tertutup ya. Dan terakhir, terjadi mobilitas sosial yang semakin terbuka. Jadi adanya industrialisasi itu akan mengubah dari yang sosial tertutup, stratifikasi sosial yang lebih terbuka. Nah, ini ada yang lagi mikrofonnya ya. Baik, coba kita dibaca oleh Widya Santika. Iya, Pak. Pola stratifikasi sosial di Jawa saat ini tidak semata-mata ditentukan oleh faktor lahan, karena masyarakatnya tidak lagi hanya bergantung pada pertanian. Di luar Jawa, pola tersebut tidak ditemui karena masih tersedianya lahan yang luas, berlakunya tanah adat atau ulayat adat istiadat yang sosial lebih ditentukan oleh pola kekerabatan. Ya, ini jelas ya pengaruh dari industrialisasi. Saya kira ini jelas ini, oke ya. Lanjutkan lagi. Nah, ini yang terakhir ya. Faktor-faktor yang mendorong mobilitas sosial masyarakat desa. Tadi satu industrialisasi, kemudian pendidikan. Nah, ini ya. Banyak orang-orang di desa hasil menyekolahkan anaknya hingga ke jenjang pendidikan tinggi. Mengubah keluarga mereka. Konektivitas desa dengan kota. Ya, semakin terhubung desa itu akan pekerjaan. Barang dan jasa keluar masuk desa ke kota itu semakin tinggi sehingga membuka peluang usaha yang baru. Pemerataan akses di teknologi informasi. Ini jelas, teknologi informasi akan membuka cakrawala dan pengetahuan orang-orang di desa. Yang mungkin saja nanti akan mendorong munculnya inovasi-inovasi yang baru, kreativitas-kreativitas yang baru di desa. Kita lihat di desa ini sudah mulai banyak ya, dikembangkan pariwisata. Ada desa-desa pariwisata kan, gitu ya. Ini akibat dari pemerataan akses teknologi informasi. Yang terakhir karena demokratisasi politik. Kita lihat contohnya saja misalnya anggota dewan. Itu banyak yang berasal dari orang-orang di desa. Ya. Para anggota dewan ini. Ya. Nah, para petani dan lain sebagainya. Baik, terakhir ada kesempatan bagi Anda untuk mengajukan pertanyaan. Ya.